hari liburan. Ya. Sesuai dengan jadwal hari ini kita, jadi untuk hari ini kita itu belajar tentang perubahan lingkungan ya. Sebelumnya Ibu Guru mengajak kehadirannya, siapa yang tidak hadir? Ya. Saya absen satu-satu. Aulia Abir. Aulia Abir. Ayulia Ningsi. Ansar. Adel Marsya. Anugrawati. Selvin. Erni. Ramlan. Terakhir Nisra ada. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Ya. Ada yang cacat, ada yang belajar tiap satu. Jadi hari ini lengkap untuk belajarnya kita. Di sebelumnya itu, siapa satu orang yang bisa pimpin doa maju ke depan? Ayo, cewek apa cowok? Cowok. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, bagi cara duduknya bagaimana, sudah teratur ya? Belum? Coba kursinya digeser-geser maju ke depan sedikit ke belakang dulu. Sebelum gladiator kelompoknya baru di ya. Ke belakang dulu kursinya, ke belakang dulu. Ya. Kalau ada sampah-sampah di sekitarnya, tolong dipungut supaya proses tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu ada sampah-sampahnya di sampingnya selalu. Ya. Alhamdulillah hari ini ya semuanya segar-segar ya. Jadi ada rasa semangat untuk belajarnya lebih tinggi lagi ya. Alhamdulillah ya. Itu pengaruh karena hari Jumat mungkin ya. Jadi hari ini jangan terlalu tegang-tegang. Kita belajar tentang proyek perubahan untuk mencari perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya yang bukan tanya sebentar, jangan terlalu sebentar. Minggu-minggu kemarin setelah kita libur, sebelum itu kita belajar materi apa? Materi ekosistem ya. Jadi untuk kaitannya dengan materi hari ini, kenapa Ibu Guru tanyakan materi ekosistem ya? Berarti ada kaitannya dengan materi untuk hari ini. Ya, masih ingat apa itu ekosistem? Ayo, apa itu ekosistem? Ya, kalau di answer. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Komponen apa hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik? Bagus sekali. Ya, jadi kaitannya dengan untuk materi hari ini. Kenapa Ibu Guru tanyakan apa hubungannya antara materi yang lalu dan hari ini? Berarti kita mempelajari tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Yang abiotik itu yang macam mana sih? Malum tadi? Atau beda mah? Kalau yang biotiknya? Atau lingkungan? Ya, jadi antara biotik dan abiotik. Ya, sebelum kita ke materi yang akan disajikan hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yaitu tujuannya yaitu untuk mengetahui. Pasti pikirannya bisa didaur, pasti disimpan ya, diambil tutup botolnya mungkin atau diambil plastiknya semacam mungkin untuk dijadikan sebagai sumber kerajinan tangan. Oke, sebelum melanjutkan materi lebih khusus, Ibu akan memberikan soal praktis atau soal-soal diagnos. Jadi saya kasih, silakan dibaca ya. Ini silakan dikerja, dijawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ya. Karena yang kurang
Ada yang kurang? Berlaku soalnya. Silakan dijawab ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, dibaca. Saya kasih waktu 5 menit. Kemudian dikumpul. Jawab. Jadi sesuai pemahaman atas sampai di mana, jadi dijawab saja ya. Kalau sudah langsung dikumpul boleh. Ya sudah, kalau sudah boleh silakan. Satu orang kumpul di belakang. Masing-masing kelompok, satu orang yang kumpul ke master, oke? Ya. Jadi ini Google kasih pretes untuk mengikuti bahasa ya. Oke, sudah semua. Kemudian, ya terima kasih sudah mendengarkan pretesnya. Ya, mungkin sebelum kita ke materi lebih mendalam lagi untuk materi khusus hari ini, kita speaking dulu. Bagaimana? Ya. Apakah? Semangat lagi kan? Ya. Oke, sekarang saya berdiri, kita speaking dulu. Ayo, silakan. Ya, satu orang bagi itu. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila ya? Ya. Hafal semua? Jadi kita ulangi. 1, 2, 3. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi sudah semangat ya? Jadi kalau jadi pelajar Pancasila ini harus bernalar kritis, kreatif dan berinovasi. Ya. Jadi saya kira sudah lebih semangat lagi, sudah termotivasi.
Jadi hari ini kita langsung ke materi kita, kegiatan inti kita yaitu tentang materi perubahan lingkungan. Jadi di situ ini sudah ada bahannya ya. Jadi itu alat dan bahannya silakan ditulis ya. Silakan ditulis kira-kira apa manfaat dari produk yang dihasilkan untuk hari ini. Ibu guru kasih waktu 30 menit untuk pembuatan pengerjaan LKPD-nya. Ya, silakan. Sudah. Bisa juga tutup ya. Ini kan jam kerja kalau belum saya, Pak.
Ini orang. Hah? Ada tuh. Ya, sudah ada yang bisa presentasi duluan? Sambil yang selesai sudah ada. Yang bisa presentasi duluan, yang lain sambil yang lain menunggu sampai selesai. Presentasi duluan. Kelompok 2. Ya. Nah, berapa orang? 6 orang. Ya, silakan. Kelompok 3, siap-siap sebentar kelompok 1 ya. Ayo. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu kotak pensil yang materinya akan dibacakan oleh wali Fahnya Menkoordinasi. Langsung saja pada pembuatan kotak pensil di sini kami memakai alat dan bahan. Yang pertama stik es krim, botol bekas, lem lilin, lem tembak, pita berwarna, double tip, dan manik-manik. Langkah kerjanya yaitu guntinglah botol bekas sehingga terbagi 2. Yang kedua, guntinglah stik es krim sesuai dengan panjang botol. Yang ketiga, tempellah stik es krim menggunakan double tip atau lem tembak. Yang keempat, susunlah stik es krim sebagai alat kotak pensil. Yang kelima, setelah disusun, hiaslah kotak pensil menggunakan manik-manik yang telah disiapkan. Berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan, apa manfaat dari daur ulang sampah? Daur ulang sampah dapat mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru. Dengan menggunakan kembali bahan bekas, kita mengurangi penebangan pohon, tambang dan ekstraksi sumber daya alam lainnya. Ini membantu melindungi habitat alam, mengurangi kerusakan lingkungan. Yang kedua, bagaimana kalian menangani banyaknya sampah yang berserakan di pinggir jalan atau halaman rumah? Yang pertama, kami akan memisahkan sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, membuat pupuk dari sampah organik. Yang keempat, membersihkan tempat sampah setiap hari. Yang kelima, melakukan daur ulang pada tempat sampah organik. Ya, mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya tentang tata cara pembuatan produknya atau manfaat dari produk yang dihasilkan dari kelompok 4. Ada? Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menampilkan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca materi. Baiklah, rangkaian pertama yang kami lakukan adalah menyusun jadwal. Sedangkan waktu yang digunakan, kami tadi telah melakukan suatu cara untuk mencegah atau penanggulangan dari sampah. Sedangkan tempatnya adalah tentu di kelas ini. Yang pertama adalah berdasarkan kegiatan yang kami lakukan, apakah manfaat dari daur ulang sampah organik. Yang pertama adalah tentu mengurangi sampah organik itu sendiri. Yang kedua adalah mengurangi polusi udara. Pada soal yang kedua, bagaimanakah kalian menangani banyaknya sampah yang berserakan di pinggir jalan, halaman rumah, dan sungai? Rangkaian pertama adalah satu yang memisahkan sampah, yang kedua adalah membersihkan tempat sampah sesering mungkin, dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang sampah. Rangkaian pertama adalah dengan melakukan suatu ide kerajinan seperti yang kami buat ini, yaitu tempat pensil dari botol plastik. Di mana bahan yang kami gunakan ini adalah bahan dari sampah organik, yang dimana sampah organik ini memiliki kandungan kimia sehingga tidak dapat terurai di dalam tanah. Langsung saja didesain perencanaan produk. Judul proyek kami tentu yaitu tempat pensil dari botol bekas. Alat yang digunakan yaitu yang pertama adalah botol, yang kedua selotip, yang ketiga gunting, yang keempat pita berwarna yaitu warna kuning dan warna merah. Sedangkan yang terakhir adalah lem tembak. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Habis itu demikianlah ada yang telah menghasilkan beberapa produk yaitu dari bahan-bahan bekas ya, di mana salah satunya yaitu dari botol plastik, kemudian ada dari es krim ya. Jadi semuanya itu sangat berguna dan bisa didaur ulang dan bisa digunakan sebagai hiasan atau tempat pernak-pernik atau sebagai tempat pensil. Bagaimana dengan hasil proyeknya hari ini? Puas tidak dengan hasilnya? Puas. Ya. Nah, bagi yang belum menghasilkan atau yang belum bisa menghasilkan produk hari ini, setidaknya sudah ada langkah kerja yang bisa dilakukan di rumah ya. Jadi pertemuan selanjutnya bisa dibawa hasilnya ya, bisa. Kemudian sebelum ibu guru akhiri untuk tutup kegiatan kita, siapa yang bisa simpulkan kira-kira apa yang telah kita buat hari ini atau apa yang telah kita lakukan hari ini dari materi perubahan lingkungan dan pemanfaatan daur ulang sampah. Coba siapa yang bisa? Ayo, satu orang. Apa itu perubahan lingkungan? Iya, silakan Lodi Ansar simpulkan apa yang jadi bahan materi kita hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dari perubahan lingkungan, di mana faktor penyebabnya terjadinya perubahan lingkungan ada dua. Yang pertama adalah faktor alam, contohnya seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan kekeringan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor manusia seperti pembukaan lahan dan menghilangkan beberapa komponen ekosistem. Yang kedua adalah aktivitas pestisida dan penggunaan pupuk secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Sedangkan yang definisi dari perubahan lingkungan yaitu
perubahan yang terjadi karena adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, baik itu faktor alam ataupun faktor manusia. Terima kasih. Iya, bagus sekali guys. Iya. Jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini sudah dikemukakan oleh kelompok 1 yang menyimpulkan bahwa materi kita hari ini kan ada dua tujuan ya. Yang pertama dapat mendefinisikan atau dapat mengidentifikasi dua faktor dari dampak perubahan lingkungan. Di mana dampaknya ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Ya. Ya, silakan istilah merefleksinya. Tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan model PJBL atau Project Based Learning. Ya, jadi di situ kita membuat hasil project. Tanggapannya kalian tentang hari ini? Ya, sudah? Sudah, kalau sudah kumpul. Ya, ada yang senyum-senyum, ada yang tanggapi dengan serius, ada yang tanggapi dengan muka sedih, atau ada yang tanggapi dengan muka bingung. Ini muka bengkok. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah, bagaimana ekspresinya untuk referensi hari ini? Bagaimana? Senang? Senyum? Tidak? Ya, kalau sudah, dengan muka senyum-senyumnya, jadi untuk hari ini, ya, dengan mengisi lembar refleksi, maka berakhir pula untuk kegiatan pelajaran kita hari ini, ya. Ya, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi minggu depan adalah materi kita tentang apa? Tentang materi pencemaran lingkungan yang berdampak dari beberapa faktor. Ya, jadi hari ini untuk cara penanggulangannya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa belajar lagi di rumah, kemudian kita tetap muka seperti biasa ya. Iya, Bu. Jadi sekian dari Bu Guru. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa pimpin doa. Satu orang tadi Laudian sampai sekarang Hadir. Jadi maju ke depan Hadir. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai untuk penutupan pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa cerita. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.